Bikin cemilan unik, yaitu kue khas daerah kampungku. Hai, assalamualaikum. Nah, ini dia bahan utama yang diperlukan untuk buat cemilan atau kue ini ya bun. Kue ini terbuat dari tepung beras, tapi harus dari beras yang dijadikan tepung ya teman-teman. Nggak boleh tepung sembarangan, nggak boleh tepung beras instan juga, karena rasanya akan beda dan nggak akan pernah sama dengan tepung yang langsung dibuat dari berasnya. Ini kita lagi menghaluskan berasnya dengan cara tradisional. Nah, kenapa dengan cara ini? Karena kita nggak buat banyak, jadi nggak perlu pakai mesin-mesin. Karena di tempat aku, tempat penggilingan berasnya itu jauh, perlu waktu sekitar 1 jam untuk sampai di sana aja. Nah, untuk kembali ke sininya lagi sekitar 1 jam juga. Nah, belum lagi waktu untuk mereka menggilingnya, pasti juga bakaran lama. Nah, makanya karena hanya buat sedikit, kita tumbuk aja, kita haluskan aja dengan cara tradisional seperti ini. Proses pembuatan kue ini masih panjang banget ya bun. Ini masih proses untuk menjadikan beras menjadi tepung. Nah, untuk menjadikan beras ini jadi tepung aja itu prosesnya juga masih sangat panjang. Perlu ditumbuk lagi, diayak lagi atau disaring. Lakukan berulang sampai semua berasnya itu tadi menjadi tepung. Oke, setelah pertepungannya itu selesai, videonya dilanjut di pagi hari. Nah, beginilah cuaca pagi hari ya bun. Nah, itu kabut asap ataukah embun? Nah, menurut teman-teman gimana? Oke, kembali lagi ke kegiatan aku. Nah, proses pembuatan kuenya disambung di pagi harinya ya teman-teman. Nah, beginilah proses pembuatan kuenya. Karena memang sangat lama dan sangat panjang prosesnya, makanya dari malam hari kami persiapkan tepungnya. Biar di pagi hari kita nggak ngurusin lagi menghaluskan tepung. Nah, untuk prosesnya ya seperti yang teman-teman lihat di video ya. Nah, ini yang aku kasih air adalah garam dan kapur. Aku sebenarnya nggak terlalu paham ya soal kue ini. Nah, makanya teman-teman lihat aja di video. Untuk takar menakar dan juga bumbu-bumbunya itu apa, aku juga kurang paham. Yang tahu ya ibu aku gitu. Karena untuk takar menakarnya itu terlalu kebanyakan juga salah, terlalu sedikit nanti juga bermasalah untuk kuenya. Nah, sedikit pemberitahuan, untuk membuat kue ini nggak bisa dibuat oleh 1 orang atau 2 orang. Minimal itu 3 orang baru kita bisa untuk membuat kuenya ini. Itu menurut aku aja sih, karena nggak tahu juga kalau bagi yang udah profesional mungkin bisa buat sendiri ataupun berdua. Ya, aku juga nggak tahu ya. Nah, yang aku kasih tahu hanya sepengetahuan aku dan pengalaman aku aja. Karena prosesnya emang lama, prosesnya banyak, pembuatannya juga rumit, dan menurut aku emang sangat sulit ya membuat kue ini. Nah, ini lagi diproses bungkus membungkus. Setelah tepungnya itu tadi dicampurkan dengan air, garam, dan kapur tadi, ya diaduk-aduk sampai semuanya merata. Nah, di bagian aduk mengaduknya ini juga nggak mudah ya bun. Ada tekniknya dan juga kekentalannya itu seperti apa. Nggak boleh terlalu encer, nggak boleh juga terlalu kental. Nah, setelah dibungkus-bungkus seperti ini, nanti itu akan direbus di air mendidih. Untuk merebusnya ini juga nggak sembarangan ya bun. Karena harus diperhatikan juga adonannya
kuenya udah matang atau belum, karena akan mempengaruhi teksturnya juga. Jadi harus benar-benar udah matang, dan kalau terlalu matang itu juga nggak bisa. Nah, ini adalah proses untuk mencampurkan dedaunan dan juga rempah-rempahnya ya bun. Dedaunan dan juga rempah-rempahnya dicampur telur dan juga santan. Nah, jadi yang akan mengeluarkan aroma harum dan akan mengeluarkan aroma enak dan akan membuat tepungnya tadi itu rasanya enak ya dari bumbu ini. Nah, dedaunannya ini juga banyak. Aku juga kurang hafal ini daun-daun apa aja. Yang aku tahu itu ya hanya daun kunyit dan serai, daun-daun mangga gitu ya bun. Pokoknya dedaunannya ini banyak jenisnya. Bumbu-bumbunya ini dan semua resepnya ini adalah warisan dari nenek moyang dan udah turun-temurun sampai saat ini. Dan setelah cerita panjang lebar udah sampai aja di tahap ini. Nah, ini aku lagi pipi-pipikan agar nanti lebih mudah untuk digiling. Nah, jangan salah fokus sama aku yang pakai dua tangan ya. Tangan kita semua ini yang bekerja untuk membuat kue ini udah dicuci dulu pakai sabun sebelum memulai memegang kerjaan untuk menyelesaikan kue ini. Karena kebersihan itu tetap nomor satu ya. Nah, ini udah sampai aja di tahap untuk membentuk kuenya biar terlihat cantik dan menarik. Nah, beginilah cara untuk membentuknya dan beginilah hasilnya ya bun. Terlihat unik dan juga cantik. Nah, abaikan aja bocil-bocil yang di belakang yang juga mau ikutan sibuk. Nah, jadinya aku kasih aja cetakan atau mesin yang udah nggak terpakai dan aku kasih tepung-tepung sisa biar nggak pada sibuk gangguin ya bun. Ini udah waktunya menggoreng ya bun. Nah, langsung aja masukin ke minyak panas. Kita masaknya di tungku seperti ini ya bun. Jadi kita masih pakai cara tradisional karena emang nggak punya juga kompor yang besar apinya, makanya pakai tungku tradisional seperti ini aja agar matangnya juga lebih bagus dan rasanya udah pasti lebih enak dong. Nah, saat menggorengnya juga harus sering dibolak-balik tadi biar sebelum menjadi adonan itu seperti merata. Untuk rasa kuenya ini rasanya akan gurih, garing dan ada aromanya, yaitu adalah aroma khas dari kue ini sendiri. Nah, ini aku masih bolak-balikin kuenya ya teman-teman. Nah, kuenya udah matang, langsung aja aku angkat dan ditiriskan dulu. Lanjut goreng lagi sampai semua adonan tadi ini habis. Nah, setelah aku selesai buat kue ini, aku masih punya kegiatan yang lain, yaitu adalah masak-masak untuk makan siang. Tapi nggak aku gabungin ke video ini karena akan terlalu panjang nantinya, dan supaya kalian juga nggak bosen tontonin videonya panjang-panjang, makanya aku akan bagi dua dan tungguin lagi video aku di part selanjutnya. Terima kasih banyak untuk yang udah nonton video aku sampai akhir. Jangan pernah bosan. Nah, semoga kita selalu diberi kesehatan dimanapun kita berada ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.